Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue pertama yang dulu mengucapkan thank you untuk para member dan para subscriber TCI. Karena TCI baru saja mencapai satu milestone 50k subs ya. Dari 2021, berarti ini sudah tahun ya menuju tahun keempat ya, belum 4 tahun tapi menuju tahun keempat. Sekarang kita sudah sampai ke 50k subs. Mungkin ada yang komen, wah bang baru 50k bang, padahal bagus isinya. Ada yang sempat ngomong gitu ya kemarin ya, bukan 50 lah, zaman itu masih 40 something ya. Ya gak apa, karena memang kita channel edukasi dan memang gak terlalu banyak orang ingin mengedukasi diri. Orang rata-rata ingin cepat kaya. Jadi buat lo yang mungkin subs ke TCI ya, mungkin salah satu orang yang memang benar-benar pengen fokus untuk belajar. And that's good ya. Sekali lagi thank you untuk supportnya semua ya. Semoga bisa lebih berkembang besar lagi. Semoga bisa lebih bermanfaat lagi buat lo semua gitu ya. Thank you sekali lagi. Sip, langsung aja kita masuk ke DCWT sesi pertama. Kita bisa lihat di sini market rally sebesar 2,65%. Total market cap di angka 2,63 triliun USD. Bitcoin dominance meningkat dengan sangat besar sebesar 0,47% ya. Untuk BTC kita bisa lihat di sini good newsnya apa? Good newsnya dia berhasil membuat higher high setelah berapa lama nih ya? Dari akhir Maret sampai ke April. Sebelumnya kan lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, ya lower high. Nah, tetapi setelah lower high kemarin, BTC nge-pump and then memecahkan struktur. Wow, para bulls mulai ada perlawanan mungkin ya. Setelah beberapa lama ini, beberapa minggu terus-terusan tertekan ya. Ini jadi one of the good newsnya ya, mulai pecah struktur di daily ya. Tapi lagi-lagi ini masih sangat awal. Kita masih butuh lagi higher low and then higher high lagi begitu. Dan mungkin yang lebih penting adalah EMA50 ya. Ini 20 sekarang udah berhasil di reclaim ya, EMA20. Tetapi EMA20 ini masih baru setengah jalan. Seperti yang sudah sering bilang, EMA20 dan 50 ini adalah dua indikator yang sangat penting yang bisa dibilang jadi main indicator kita di daily time frame begitu ya. Selama mereka masih menjadi resisten ya sulit untuk Bitcoin bisa reversal begitu ya. Dan juga sekarang EMA20 masih di bawah dari EMA50, artinya tren masih cenderung bearish begitu ya. Tapi ini sudah mulai ada tanda-tanda. Kalau mungkin kita ngelihat ke awan tuh udah mulai mendung lah begitu ya. Belum besar tapi mulai gelap gitu ya. Masih harus ada beberapa lagi tanda-tanda yang kita tunggu begitu ya. Itu untuk Bitcoin di daily ya. Jadi ya PR besarnya sih ya kalau bisa bertahan di atas dari EMA20. Kalau sampai itu masih belum kuat ya bertahan di angka 82.500 deh ya. Kalau bisa bertahan di atas dari 2 itu udah bagus lah menurut gua ya. Oke, selanjutnya untuk Bitcoin di weekly. Untuk di weekly kita sudah sering bahas ya. Weekly close pada minggu ini penting. Kenapa penting? Karena ini akan ngomongin mengenai dia mantul nggak di EMA50 ya. Ya ini sorry ya, kadang-kadang si TradingView suka begini nih ya, suka sedikit lamban. Nah ini ya, jadi kita lihat apakah dia akan weekly close di atas dari EMA50 atau tidak, begitu ya. Nah kalau sampai di atas dari EMA50 ya artinya terjadi pantulan. Tetapi pantulan ini bukan berarti udah nih waktunya kita ngepam kayak orang gila, nggak, belum ya. Masih ada PR besarnya yaitu BSB. Begitu, apalagi BSB kita bisa lihat di sini ya masih lebar sesuai dengan observasinya bro ini CSPTY Lover ya. Saat lebar seperti ini cenderung para bulls sedikit tertekan lah, sulit untuk membuat higher high. Dan juga selain dari itu si EMA21 nya di atas, yang warna merah di atas. Saat yang warna merah di atas seringkali lebih lemah ya. Momentum para bullsnya seperti yang terjadi di sini nih, lihat ya. Saat dia sudah mulai merah di atas, momentumnya lebih lemah, sulit untuk membuat higher high ya. Jadi kita bisa lihat setelah dia udah mulai merah di atas, lower high, lower high, lower high ya. Walaupun bukan berarti nggak bisa jadi higher high ya. Kayak di sini akhirnya kan terbentuk higher high ya, tapi lebih sulit begitu. Dan ini kita bisa tarik terus ke belakang ya. Nih saat mulai merah ya dia cenderung sulit gitu, cenderung trennya melemah, sulit untuk buat higher high begitu ya, dan seterusnya begitu. So PR besarnya masih ada di BSB. Apakah dia bisa reclaim atau enggak? Nah kalau sampai dia bisa reclaim dan mantul seperti di sini nih di September 2024, nah ya statistiknya akan bermain lagi. Kemarin kan udah bermain nih statistik jebol ya.
Banyak yang nggak percaya juga waktu jebol, waktu naik nih. Wah, enggak lah, bakal naik kok, bakal naik ya. Faktanya, statistik tidak peduli dengan keinginan kita kan. Saat jebol akan membuat suatu lower high and then lower low. Dan voila, terjadi lagi begitu kan. Ya gua harap sih bagi lo yang para penonton setia TCI udah nggak kaget begitu ya. Ya, tapi kalau gue perhatiin sih rata-rata nggak kaget ya. Malah pengen lanjut bang, lanjut turun bang. Tapi ya, gue udah bahas juga MA50 kan lumayan kuat juga. Dan at least for now, MA50 menunjukkan dirinya sebagai support yang cukup kuat. Begitu. So, ya sudah, kita tinggal tunggu saja sampai tanggal mainnya. Berarti 2 hari lagi lah, 2 hari kurang 3 jam baru akan terjadi weekly close-nya. Kita lihat apakah akan signifikan di atas dari MA50 atau tidak ya. Oke, itu kurang lebih untuk Bitcoin ya, untuk di weekly dan di daily overall kayaknya cukup jelas sih ya. Next mungkin kita masuk dulu ke news. Untuk news ini datang dari US, di mana aturan pajak kripto DeFi dibatalkan oleh Donald Trump ya. Kalau lu ingat ya, ini di akhir sekali kepemimpinan si Biden, dia tiba-tiba membuat suatu rule yang kontroversial di mana DeFi akan kena pajak sama seperti, atau lebih tepatnya DeFi dan DEX akan kena pajak sama seperti centralized exchange. Berarti kayak Coinbase, kayak Binance sama tuh kena pajaknya kayak gitu ya. Wah, itu cukup bikin ribut nih masanya ya. Aneh banget, di akhir dari jabatannya sengaja buat aturan seperti itu si Biden ya. Nah, tetapi oleh Trump itu dibatalkan sesuai dengan janji kampanye dia. Begitu ya, janji kampanyenya kan akan mendukung aset digital. Nah, ini salah satu buktinya menurut dia seperti itu ya. Nah, ini diberlakukan tanggal 10 April 2 hari lalu, begitu, di mana ini ada pembatalan aturan pajak dari Internal Revenue Service atau IRS ya. Nah, si IRS ini basically seperti DJP-nya kita lah begitu ya. Nah, selanjutnya ya ini jadi aturannya ya dia definisi ya kata-kata pialang ya, tadinya masuk untuk DeFi projects dan juga DEX, sekarang jadi enggak begitu ya. Nah, jadi gini, sebenarnya kalau mau ngomong apakah yang dilakukan oleh Trump ini sesuai sama janji kampanye, cenderung iya sih. Urusan tarif dia memang bahas dari dulu ya, lalu juga untuk dia akan lebih pro kripto beneran dia lakuin, kebijakannya cenderung pro kripto kan, dan dia bahkan bisa juga menaikkan Paul Atkins yang pro kripto di menjadi chairman SEC begitu. Jadi ya sebenarnya apa yang diomongin beneran dia lakuin sih. Cuman mungkin kadang-kadang tuh terlalu gila begitu, karena ya dia bukan politician. Trump itu sebenarnya lebih ke businessman begitu. Jadi ya berbeda lah modus operandinya sama kayak para politician begitu. Ya politician kan biasanya janji A sampai Z tapi nggak dilakuin semua. Nah, si Trump dilakuin tapi kadang-kadang tanpa terlalu memikirkan stabilitas mungkin. Pokoknya gue udah janji begini, gue hajar begitu ya. Ya at least itu yang kita lihat sekarang ya. Walaupun mungkin juga ya ini taktik dia juga yang urusan tarif kemarin ya, karena ya ternyata data-data CPI-nya semuanya membaik ya, semuanya membaik. Data CPI, PPI, PCE itu membaik semua. Jadi ya mungkin ini memang kartu as dia yang sedang dia siapkan untuk dia keluarkan supaya dapat QE, maybe ya. Nah, mumpung ngomongin PCI, PPI sama PCE ya. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi memang trennya untuk CPI turun dari Februari kemarin ya. Dari tertingginya di tahun ini di angka 3%, sekarang sudah sampai di 24%. Lalu sementara untuk Untuk PPI ya, PPI data yang kemarin baru keluar. Data yang baru keluar kemarin PPI ini sampai ke minus ya. Di bulan Februari kemarin masih 0,6, sekarang sampai minus 0,4. Which is good ya. Lalu juga di sini ada satu lagi data PCE ya. PCE kita bisa lihat di sini juga. Sebentar, ini PCE-nya dia itu juga turun. Begitu. Jadi overall it's doing good ya. Dan ini mungkin data-data ini bisa dipakai oleh Trump untuk menekan Jerome untuk apa? Untuk melakukan QE atau minimal nggak usah ngomong QE dulu deh, minimal menghentikan QT gitu. Nah, kalau itu bisa terjadi, market bisa bergairah lagi dan terutama alts bisa lebih kuat dibandingkan sekarang ya. Kita udah merasakan pelemahan alts yang luar biasa ya, sampai banyak orang yang sadar pentingnya punya BTC sebagai fondasi. Ya sebenarnya ada bagusnya sih dijadikan pembelajaran gitu buat orang-orang yang penyembah altcoins gitu ya. Pada faktanya akan bleed back to BTC saat apalagi dalam masa-masa penuh ketidakpastian begitu ya.
Nah, tapi dengan data ini menunjukkan possibility ya menghentikan QT, nah ini jadi sangat menarik begitu ya. So, ya sudah, kita tinggal tunggu saja manuver dari si Trump, karena seperti yang gue sudah bahas di beberapa DCWT sebelumnya, dia sudah berhasil mengangkat, sebenarnya bukan dia mengangkat sih, dia menominasi, tapi dia berhasil menginfluence di SEC ini sampai untuk memilih si Paul Atkins sebagai the next chairman ya. Nah, seperti yang kita sudah tahu, ya political favor seperti itu tentunya pasti akan ada imbal baliknya. Nah, maybe Trump akan meminta si Atkins untuk menekan juga si Jerome. Begitu, menekan si Jerome untuk melakukan QE atau minimal menghentikan QT. Begitu ya. So, tinggal kita lihat manuver dari si Trump ini apakah akan berhasil atau tidak. Kalau sampai berhasil, it's good news for us. Maybe bad news untuk para consumer US nanti di depannya. Karena kemungkinan akan terulang seperti di 2022 di mana inflasi lumayan. Begitu ya. Ada kemungkinan seperti itulah ya. Tapi masih juga tergantung sama level QT-nya atau level QE-nya juga sih. Kalau QE-nya gila-gilaan ya mungkin bisa seperti 2022 gitu ya. Oke. Next, kita masuk ke BTCD. Untuk BTCD kita bisa di sini menguat dengan signifikan ya. Kenapa bisa seperti ini? Ya, mungkin orang masih belum terlalu percaya. Dengan possibility alts begitu ya. Kemarin kan mulai koreksi nih. Ada koreksi gara-gara balance sheet mulai meningkat begitu. Nah, tetapi ya mungkin orang-orang langsung ingat juga, iya kemarin juga meningkat dulu ya, di sini stabil, tiba-tiba dibanting lagi begitu. Nah, mungkin masih ada ketakutan seperti itu. Nah, tinggal kita lihat apakah manuver Trump ini akan benar-benar bisa memberhentikan QT atau minimal nge-tapering dulu QT, dan mungkin jangan-jangan malah bisa men-trigger QE. We'll see. Kalau sampai itu terjadi, ya benar-benar terjadi QE seperti di 2020 begitu ya, di daerah sinilah ya. Nah, di 2020 bisa terulang lagi. Nah, itu kemungkinan besar BTCD akan terjun payung. Begitu. Ya, sama seperti data yang kita sudah punya dari sebelum-sebelumnya. Begitu. Ya. Jadi, ya sudah, tetap aja stick with 70-30 ya, tetapi ya terus dipantau datanya. Begitu. Karena at the end of the day, market nggak peduli sama keinginan lo, nggak peduli sama kebutuhan lo. Dia hanya akan melakukan apa yang dia mau. Gitu ya. Jadi jangan lu coba untuk ngatur-ngatur. Begitu. Udah, lu bereaksi aja terhadap apa yang mereka lakukan. Begitu ya. Oke, itu kurang lebih sih ya untuk makro kita pada hari ini. Ya overall sih cukup oke ya, terutama karena BTC berhasil berhasil rally dengan cukup signifikan. So, ya sudah, kita tinggal tunggu saja kelanjutannya secara fundamentalnya seperti apa. Karena mostly kita drop kemarin itu karena fundamental. Ya, berarti dibenerinnya lagi pun harus dengan fundamental. Begitu ya. Kita lihat apakah akan ada surprise lagi dari Trump yang membuat market cukup bergejolak lagi ya. Dan yang gilanya apa, kalau lo perhatiin ya Twitternya si Donald Trump, atau lebih tepatnya X account-nya si Donald Trump, sebelum terjadi pengumuman si post 90 hari itu, dia nge-tweet it's a good time to buy. Astaga ya, benar-benar tuh presiden satu paling teler sepanjang masa ya. Apakah at some point si Trump mungkin bisa kena kasus hukum, misalkan manipulasi market? Mungkin, menurut gue mungkin loh, serius. Trump bisa kena loh menurut gue untuk urusan manipulasi market. Tapi kapan? We don't know. Ya udah, kita tunggu saja sampai semua kegilaan fundamental ini beres, begitu. Ya nanti untuk besok berarti kan hari Minggu kita akan bahas lagi lebih detailnya selama seminggu ke depan akan ada apa aja begitu ya. Kalau sampai ada hal-hal penting kita akan bahas besok begitu ya. Tapi jangan khawatir sih, kita nanti juga waktu hari hanya akan terus ingatkan terus ya. Kan pada faktanya kita terus ngingetin hari ini ada apa, besok ada apa, dan seterusnya ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Langsung aja kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance.
Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke BTC. Untuk BTC kita bisa lihat di sini ya, belum ada setup futures karena terjadi reclaim. So langsung aja ke spot. Untuk posisi spotnya ada di MA20 yang sedang di retest, lalu ada juga di angka 82.525 dan juga ada di angka 81.000 lebih 65 USD ya. Itu kurang lebih untuk setup Bitcoin secara spot. Secara futures masih belum ada, walaupun kemarin nyaris ya, bangkainya 2 kali lagi nyaris ya. Di sini retest kedua dapat short profit, di sini retest kedua bisa dapat long profit, tapi faktanya belum dapat, ya udah, itu artinya belum rezeki. Kalau belum rezeki jangan dipaksain ya. Next kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini ya, kondisinya itu ya membaik sih, dia berhasil reclaim 1536,9 ya. Sama-sama masih belum ada setup futures karena terjadi reclaim saja. So langsung aja ke posisi spot. Untuk posisi spot ada di angka 1536,9 dan di 1429,8 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi pertama ini. Nah, sebelum kita tutup seperti biasa gue akan ada wejangan tipis-tipis untuk para newbies ya. Harapan gue apa? Harapan gue para newbies nggak FOMO nih sekarang ya. Karena apa? Kalau lu FOMO, artinya waktu kemarin turun kagak dibeli, kagak DCA ya. Gue udah sampai berbusa ngomong, ini garis-garis biru, moving average, MA50, 20, lalu yang merah MA200, itu bukan pajangan ya. Itu bukan pajangan, itu tempat untuk DCA dan kita sudah update dari hari ke hari begitu ya. Jadi sekali lagi, kalau sampai lu masih FOMO sekarang ya, berarti kemungkinan besar lu nggak beli nih waktu kemarin turun. Ya udah, jadikan pelajaran ya, karena serius loh, lu dikasih kesempatan lama loh untuk beli ya. Nih pertama ya, kesempatan beli pertama udah rally ke atas, dikasih lagi kesempatan kedua gitu. Jadi aduh ya, kesempatan dikasih 2 kali. Kalau masih ke bawah FOMO ya, berarti mungkin kaum buat apa beli sekarang ya, belum aman beli sekarang, nanti saja belinya di bawah. Di bawah tuh di mana? Relatif bawah tuh ya. Ingat zaman di sini nih ya, berapa banyak dukun yang bilang, wadah, udah nih, last bottom nih, sudah last bottom, lu nggak beli rugi, lu nggak beli rugi. Masalahnya nih orang ngomong last bottom tiap kali drop, last bottom, tuh kan naik, aduh turun lagi, last bottomnya yang ini salah ya, tuh kan naik, wow genius gua, luar biasa, aduh kok turun lagi. Enggak, ini udah, ini bottom, walah, lower high, lower low lagi, wah udah di sini banyak yang muntah darah tuh ya para dukun. Nah lucunya para dukun udah kebagian kayak begini, makin rendah gini, tiba-tiba berubah nih ya. Wah kali ini market tidak sesuai, tidak seperti biasanya ya. Kita sudah masuk ke bear market. Serius, ada loh di zaman-zaman ini masuk ngomong ke bear market. Ini udah masuk bear market nih, udah statistiknya udah kacau. Padahal itu dukun memang tidak ngerti aja statistiknya. Begitu, nggak ngerti apa saja support-support yang harus ditahan oleh BTC. Begitu ya, jadi hati-hati ya. Tong kosong nyaring bunyinya ya, orang-orang yang paling gembar-gembor ngomongnya tuh tingginya luar biasa, bacotnya tuh kayak yang bisa ngatur market, itu yang biasanya nggak ngerti apa-apa begitu. So
Ya udah, just keep DCA ya. Gua kadang-kadang sering diajakin, wah DCA ke anak SD aja gampang, semua orang bisa DCA. Oh, siapa bilang? Lu enggak tuh buktinya. Yang lu bilang gampang-gampang DCA, lu nggak bisa DCA itu. Lu pengennya all in kan? Udah nyangkut, tinggal nanya ke gua, bang gimana ya bang? Bang gimana ya bang? Nah, gitu ya. Menyebalkan ya. Tapi some actually change. Setelah punya mindset keblinger, ya, wah dulunya ngebacotin gua, sekarang malah berubah. Ya, berubah mau benar-benar belajar. That's good ya. Itu nggak masalah seperti itu ya, karena gue juga dulu tipe orang yang deterministik begitu, berpikir market tuh ya bakal ngikutin SOP gue, padahal faktanya enggak. Market itu akan melakukan apa yang dia mau sendiri, tugas kita bereaksi begitu ya. Setelah lu secepat mungkin sadar mengenai hal itu, semakin cepat lu profit begitu, dan semakin lu menjaga resiko lu, malah semakin profit tuh ngikutin. Tapi kalau mikirin profit, ironisnya profit malah menjauh. Begitu, ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rule seperti biasa ya. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.